Teman-teman, nanti malam ngerjain tugas di rumah aku yuk. Aku nggak bisa, ada tugas desain grafis. Aku juga nggak bisa, aku ada tugas buat laporan. Loh, itu semua kan bisa dilakuin pakai software. Software tuh bikin pusing. Iya, apalagi banyak jenis-jenisnya. Memangnya software itu apa sih? Software itu adalah sebuah program yang membantu kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan di komputer ataupun di HP. Misalnya, kayak Sofia yang butuh buat ngerjain tugas desain grafis bisa pakai aplikasi Canva. Buat Yaya yang mau ngerjain tugas laporan bisa pakai Microsoft Word. Komputer itu kayak tubuh kita. Kalau hardware-nya di badan, otaknya adalah software. Oh, jadi komputer itu nggak bisa beroperasi tanpa adanya software ya? Yup, betul. Biar kalian lebih paham, coba dilihat video ini. Halo guys, selamat datang di video kami. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku adalah Kak Arven. Lalu ini adalah Kak Yuna. Halo semuanya. Dan ini adalah Kak Luna. Hai. Di sini kami akan menjelaskan materi seputar software. Jadi, simak baik-baik ya. Apa itu software? Software adalah sekumpulan instruksi atau program yang tidak memiliki bentuk fisik yang memerintahkan perangkat keras atau hardware untuk melakukan sebuah tugas tertentu. Menjadikannya otak atau nyawa bagi perangkat keras agar dapat berfungsi, mulai dari sistem operasi hingga aplikasi untuk bekerja, bermain, atau berkomunikasi. Fungsi dari software. Yang pertama, mengelola komponen hardware seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output agar berjalan harmonis. Yang kedua, mengolah data, melakukan perhitungan, dan menyediakan perintah khusus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, bertindak sebagai antarmuka interface yang memungkinkan pengguna memberikan perintah dan berinteraksi dengan komputer. Software terbagi atas 3 jenis, yaitu ada software aplikasi, software sistem operasi, dan software pemrograman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ina. Software aplikasi. Software aplikasi adalah jenis perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti mengelola dokumen, edit, grafis, ataupun browsing internet dengan berinteraksi langsung melalui antarmuka pengguna. Aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi seperti Windows ataupun Android untuk meningkatkan produktivitas. Fungsi software aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna, memungkinkan pengguna menyelesaikan pekerjaan tertentu, baik pribadi maupun profesional, seperti mengetik, mengedit gambar, bermain game, atau berbelanja online. Berikutnya ada pengolahan data dan informasi. Mengolah data mentah menjadi format yang mudah dipahami dan dianalisis, misalnya membuat grafik dari data spreadsheet atau menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas, mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan kompleks, menghemat waktu dan tenaga, serta meningkatkan efisiensi kerja. Yang terakhir, untuk memfasilitasi interaksi, menyediakan antarmuka grafis atau yang disebut dengan GUI agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer atau perangkat seluler secara intuitif tanpa perlu memahami bahasa mesin. Contoh-contoh software aplikasi. Contohnya untuk memudahkan tugas para pengguna, ada Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel. Media sosial, ada YouTube, WhatsApp, dan juga Spotify. Berikutnya ada Google Drive, ataupun Google Photo. Selanjutnya ada software sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak fundamental yang menjadi perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, bertugas mengelola semua sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan, dan lain-lain untuk menjalankan aplikasi serta menyediakan antarmuka agar komputer bisa digunakan secara efektif tanpa perlu memahami detail teknis. Fungsi software sistem operasi antara lain memanajemen perangkat keras atau hardware management, mengontrol dan mengkoordinasikan semua perangkat keras yang terhubung seperti CPU, memori, printer, keyboard, dan monitor agar bekerja efisien. Kemudian, keamanan dan proteksi data atau security, melindungi data dan sistem dari akses tidak sah melalui mekanisme autentikasi dan otorisasi.
menjalankan aplikasi, menyediakan lingkungan dasar agar perangkat lunak aplikasi seperti browser dan editor dokumen dapat berjalan. Yang terakhir, manajemen proses atau proses manajemen, mengatur, menjadwalkan, dan memantau proses atau aplikasi yang sedang berjalan agar CPU dapat berbagi tugas. Dan kemudian, ada contoh-contoh dari software sistem operasi. Contohnya seperti macOS, Windows, Linux, Android, Solaris, iOS, dan lain sebagainya. Software programming. Software pemrograman atau aplikasi coding adalah alat untuk menulis, menguji, dan memperbaiki kode. Perangkat ini mencakup editor teks dan IDE (Integrated Development Environment) yang membantu meningkatkan efisiensi pengembangan dalam membuat aplikasi. Pemilihan software bergantung pada bahasa pemrograman dan kebutuhan pengembangan itu sendiri. Fungsi software programming. Yang pertama, menulis kode berupa text editor atau IDE. Menyediakan lingkungan terintegrasi untuk menulis kode sumber dengan fitur seperti syntax highlighting dan autocomplete. Yang kedua, menerjemahkan bahasa, compiler atau interpreter, mengubah kode pemrograman seperti C++ atau Python menjadi instruksi bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Yang ketiga, debug program atau debugger, membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode. Yang keempat dan yang terakhir, pengembangan aplikasi atau software development, memfasilitasi seluruh proses pembuatan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi atau perangkat lunak baru. Contoh-contoh software programming yaitu ada Visual Code, Eclipse, Notepad++, Xcode, Sublime Text, Atom, Brackets, PyCharm, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh pemrograman. Di sini menggunakan bahasa markup yaitu HTML. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Oke guys, jadi di sini adalah contoh dari penggunaan software programming ya. Di sini saya mencoba untuk menguji sebuah kode yang untuk digunakan di halaman web ya. Di sini ya terdapat judul dengan warnanya tersendiri dan juga ada beberapa contoh gambar dari materi yang saya buat kali ini. Dan di sini seperti contoh ini owner. Nah, di sini ada color gray, yaitu berarti artinya warna tulisan ini adalah warna abu-abu. Nah, dan untuk ini H1 itu adalah teks ini. Ya kan, judul sebagai judul materi ini harusnya juga akan berwarna seperti ini. Dan juga teks align-nya center. Jadi nanti tulisannya bakal ada di tengah. Dan untuk teks H3, P sama OL yang ini nantinya bakal berwarna putih tulisannya. Nah, mari kita lihat apakah sesuai ekspektasi atau tidak. Dan ternyata ya benar, sesuai dengan ekspektasi ya. Dan ini juga ada gambar-gambarnya sesuai dengan yang sudah saya program. Jadi ya seperti itulah contoh dari penggunaan software programming ini. Ya, jadi itulah beberapa materi seputar software. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih mengerti dan lebih mengenal tentang software, sehingga kalian tidak perlu pusing ataupun bingung dalam memilih software, dan dapat memilih dengan tepat software yang akan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekian dari kami, terima kasih. Jadi gimana? Kalian udah mulai paham kan sama